Saya tidak pernah mencuit masalah kasus Ade Armando karena ini nggak spesifik. Kalau dibesar-besarkan, oh kekerasan ini harus diteliti, harus dicari dalang, ini berlebihan. Dalam hukum sebab akibat, Ade Armando pantas menerima itu. Ade Armando pantas menerima itu. Dan siapapun pelakunya, maupun murtad, maupun mualaf, saudara nggak ada urusan. Tidak ada tebusannya sebenarnya dalam hukum Islam buat penista agama kecuali hukuman mati. Takbir. Jadi mereka merasa berbuat kebajikan gitu loh. Ini adalah khas kaum radikal, kaum ekstremis. Menurut kami ini juga menarik menjadi pemantik kita bertanya ya. Kita ini mau bawa bangsa kita tuh kemana gitu. Maksudnya demokrasi kita ini ke arah mana. Bahwa demokrasi itu bukan pukulan, tapi tentang pikiran. Saya juga nggak suka pada beberapa orang. Sebutlah Rizik Syihab, Novel Bakmumin, Fadlizon. Tapi yang saya nggak suka itu adalah cara berpikirnya, bukan personal orangnya. Kalau dibesar-besarkan oleh kelompok Ahoker, bahwa kekerasan ini harus diteliti, harus dicari dalang, ini berlebihan. Ini datang dari orang yang berinvestasi dengan berbagai kekerasan verbal. Kalaupun mereka muncul di hadapan saya, nggak akan mungkin mereka saya pukul, apalagi harus dikeroyok. Nggak mungkin, karena saya orangnya waras, berpendidikan, dan orang berpendidikan itu punya empati. Tidak mungkin dia akan terlibat dalam sebuah pengeroyokan yang bikin miris hati. Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali dalam akun Instagram yang menyebut Ade Armando mengatakan tidak gentar sedikit pun meskipun dirinya telah menjadi korban pengeroyokan hingga babak belur. Hal tersebut dikatakan Ade kepada Grace saat dijenguk di Rumah Sakit Siloam pada hari Selasa. Menurut Grace, Ade Armando disebut akan semakin menggila setelah pulih dari luka yang dideritanya. Demo mahasiswa di depan gedung DPR sempat kisruh. Bahkan dosen UI Ade Armando dikeroyok massa saat ikut mengawal aksi demo tersebut. Tepatnya usai pimpinan DPR melakukan pertemuan dengan para pendemo pada Senin 11 April 2022. Aksi saling pukul terjadi dipicu salah seorang pendemo melempar sesuatu benda yang mengenai aparat keamanan. Jangan pernah takut dengan mereka. Percayalah pada saya, mereka itu pecundang semua, pengecut semua. Baru berani ketika mereka menjadi massa dan seperti cacing kejepit silit kalau sendirian. Tak selang berapa lama, aksi saling lempar terjadi, bahkan polisi sempat menggunakan water cannon untuk mengurai massa yang tengah melempar sejumlah benda ke dalam gedung DPR. Di tengah kondisi memanas, Ade Armando tampak dibopong oleh sejumlah polisi, wajahnya penuh darah dan lebam. Dia dikeroyok di tengah massa yang teriak pelaku penista agama. Kalian ingat kasus Ninoy nggak? Yang dulu diculik waktu sedang meliput berita di Petamburan dan disandera di dalam masjid, dipukuli, bahkan mau dibunuh di sana. Dia juga mengalami trauma yang luar biasa meski akhirnya bisa mengatasi masalah kejiwaannya. Ade langsung diamankan di posko pengamanan dalam DPR. Adapun dia sendiri hadir untuk mendukung aksi yang akan dilakukan rekan-rekan mahasiswa. Saya tidak ikut demo, tapi saya memantau dan saya ingin menyatakan mendukung, katanya. Dirinya mendukung penuh jika para mahasiswa menolak dilakukan amandemen Undang-Undang 1945 untuk mengakomodir perubahan masa jabatan presiden. Yang kan sekarang jadi kacau ya isunya, ada isu turunkan Jokowi walaupun kemudian dibantah oleh BMC. Tapi kalau isunya meminta agar dibatalkan amandemen, saya rasa mayoritas bangsa setuju ya. Dan saya menyatakan persetujuan juga terhadap itu, tuturnya. Saya ingin menyampaikan pesan dari Bang Ade. Pesannya adalah semuanya harus terus berjuang. Jangan takut, karena Allah akan selalu berada bersama orang-orang yang menegakkan kebenaran. Kita akan cari dan kejar itu, karena dia salah satu yang memprovokasi untuk melakukan penyerangan kepada saudara Ade. Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti juga mungkin besok kami akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Saya sulit menggambarkan bagaimana perasaan saya dan anak kami yang sesungguhnya tentang peristiwa itu. Namun yang jelas, Bang Ade, saya, anak-anak, keluarga besar menjalani hari-hari sulit ini dengan tidak sendirian. Kami akan mengumumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan melakukan penangkapan.
Demonstrasi hari ini bukan demonstrasi mahasiswa, ini demonstrasi preman. Itu juga ada lagi ada Armando. Itu semuanya melakukan dugaan penista agama. Begitu mereka mencap sebagai penista agama, itu seakan-akan itu stempel bagi mereka untuk menghalalkan kekerasan. Kalau perlu pembunuhan. Lihat aja itu. Ade Armando udah mati. Royok sama masak. Turun semua yang di Jakarta. Semua. Saat ini Bang Ade berada dalam kondisi stabil. Saya minta maaf karena ia harus beristirahat penuh, ia belum dapat dijenguk dulu. Kalau kita lihat pengeroyok itu juga teriak halal darahnya kan, kemudian terus meneriakkan la ilaha illallah kan kayak gitu. Kalau kita lihat videonya itu kan mereka meneriakkan la ilaha illallah, mereka meneriakkan seakan-akan ini adalah cara mereka membela Islam. Yang mereka nggak penting tentang apa yang mereka tuntut, tapi mereka memang mau cari kerusuhan. Apa yang saya khawatirkan sejak lama itu kan bisa dilihat dengan jelas pada kasus Bang Ade ya. Ketika ada penyusup yang mengusung radikalisme di dalam itu memang bahaya sekali. Basar, bulan puasa, munafik, pengkhianat, sadar bulan puasa. Cara-cara barbar ini adalah khas kaum radikal, kaum ekstremis yang menggunakan kekerasan, menghalalkan kekerasan untuk tujuan agama. Jadi ini mereka merasa berbuat kebajikan gitu loh. Berak dong, kalau nggak taat kepada agama sekarang dan kita nggak tahu agamanya apa. Ada Armando. Itu semuanya melakukan dugaan penista agama. Menuduh Ade Armando sebagai penista agama itu juga sangat aneh dan absurd. Kalau orang kenal dengan Ade Armando, Bang Ade Armando itu orang yang sangat dari dulu sampai sekarang saya menjadi saksinya, sangat rajin melakukan ibadah ritual. Sholat 5 waktunya tidak pernah ketinggalan, puasa Ramadan tidak pernah bolong, dan beliau itu sangat committed, Islam yang berkomitmen sekali terhadap ajarannya. Tetapi Bang Ade Armando adalah orang yang mencari, tidak puas dengan apa yang keislaman yang dia lihat. Dia selalu mencari, dia selalu mempertanyakan, dan ini adalah bagian dari sikap kritis yang dia coba untuk tegakkan dan perjuangkan di Indonesia. Jadi menurut saya ini bukan semata-mata soal isu mahasiswa, ya, soal aksi mahasiswa. Ini adalah soal pertunjukan atau demonstrasi kekejaman atas nama agama, dan ini bahaya sekali kalau dibiarkan. Jadi saya setuju polisi harus bersikap tegas, menindak semua pelakunya, dan memastikan ini tidak terjadi lagi.